Iya, dia kan selalu kooperatif ya. Kamu mau nanya apapun, saya suka ladeni karena kamu mau nerima, mau belajar. Makanya, oh ini dirimu, kenapa namamu ganti? Ya, disarankan pakai yang ini aja. Iya, sebentar ya Pak INF ya. Bentar ya Pak INF ya. Karena Jalbi ini rajin banget ke room saya ya, Jalbi ya. Kalau nggak pakai akun itu gue nggak akan tahu. Dari kemarin juga gue nanya kemana lah nih orang. Dia dulu rajin banget sih. Dulu kan sering ya sama Pak Erben juga ya kita ya. Iya. Oh gokil lo. Gila ya. Hati lo tuh dibuka Tuhan. Agama pertamamu apa? Tapi lo seriusan kan Jalbi? Seriusan kan? Serius. Itu siapa yang nanya agama pertama apa? Saya Muslim awalnya itu. Udah saya jawab ya. Siapa yang nanya tadi? Si INF. INF, dia pun mau murtad itu. Mau pengen dia Jalbi itu Jalbi agama itu ya. pertamamu apa? Islam. Kumbang. Luar biasa lo si Jalbi nih. Wah. Gila. Hello. Iya lu. Pak, saya turunkan ya, berisik sekali itu, mau ganggu apa suara musik-musik itu. Gimana Jalbi gimana ceritanya kok bisa? Ya kakak, saya dicuekin nih. Sabar ya Sarur ya. Ini luar biasa loh ini orang, beneran loh. Mbak, Seriusan lo beneran? Saya juga penasaran nih, ingin merasakan apa yang dirasakan Bang Kumbang. Maksudnya mau nanya-nanya Bang Kumbang boleh atau enggak? Bang Kumbang lu Nanti. Silakan kalau mau tanya saya, nggak masalah. Fenomena apa tuh Bang? Fenomena apa Bang Kumbang yang dialami? Apa ada perjalanan? Apa ada perjalanan religius atau kayak gimana gitu? Oh enggak, perjalanan religius sih enggak. Tapi yang saya alami yang pertama, saya merasakan banyak janggalnya. Itu yang pertama ya. Tapi saya masih melakukan pembelaan. Makanya setiap masuk Komal, saya sering debat. Termasuk Mbak Agatha sering gontok-gontokan juga. Tapi itu semata hanya pembelaan. Padahal ya jujur bertentangan dengan hati saya itu yang pertama. Yang kedua, setelah diskusi dengan Bang CP, kayaknya saya merasakan tentram itu. Oh ini benar gitu. Maka saya diajarilah satu doa ya di Matius 6 ayat 9 sampai 15 itu saya suruh baca. Coba Pak dibaca itu. Saya baca itu malam, besoknya demi Tuhan saya menemukan sesuatu yang tidak terduga. Itu dia tadi suatu kuasa yang saya itu memang nggak pernah dapatkan itu. Apa tuh Bang Kumbang? Gini Apa tuh? ya, oke, ini ya cerita saya ada usaha, ya kan ada usaha lah. Tapi selama berbulan-bulan tuh rugi terus itu. Nah, gitu. ketika saya baca doa itu, saya betul-betul bermohon demi Tuhan. Baru semalam saya untungnya, alhamdulillah 10 jutaan. Itu makanya saya bilang itu kuasa yang benar-benar nyata. Benar ya? Makanya saya terus jadi hakul yakin. Dari awalnya hanya yakin, jadinya hakul yakin. Tingkatan tertingginya. Berarti belum lama ini ya, belum ada berapa bulan nih? Oh belum, baru kemarin saya. Kalau boleh tahu kan Islam kan beragam ya di Indonesia ini ya. Dulu Kang Kumbang banyak. itu di mana? Yang di NU kah, apa di Muhammadiyah, apa di Sapi, Pak? Kalau NU Muhammadiyah itu organisasi Pak. NU Muhammadiyah itu organisasi. Tapi Ya, kalau Bapak maksudnya tanya Bang Islamnya, Kumbang ada di sebelah mana gitu? alirannya apa? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh iya. Kalau sholat subuh pakai kunut. Saya pakai. Pakai kunut ya. Doa kunutnya kayak gimana tuh? Soalnya beda-beda kan di Islam. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'fait dan seterusnya. Oh gitu. Mantap. Iya Pak. Tapi Pak Jalbi ini saya masih nanya nih, saya masih belum percaya nih Pak Jalbi. Mbak Agatha
Agatha, mohon Gimana? jangan pakai manggilnya nama Kumbang Ya aja, Mbak. Kumbang ya Kumbang ya. Gimana Bahaya Kumbang? nanti. Gimana Kumbang? Apa itu, Mbak? Saya Gua bingung juga loh nggak Kumbang. percaya. Kita itu Ya, gue juga nggak sering percaya. sering bersih tegang soalnya dia nih selalu ke room saya nih. Gua naikin, gua turunin, gua bantai juga dia ini loh. Loh, kenapa gitu loh? Ya. Gue ngeliat lo. Gini loh, aku juga awalnya juga nggak nyangka bakal seperti ini, tapi ya dari itu semua kan ada hikmah loh, Mbak. Semua itu kan ada hikmah. Dari semua pelajaran, dari semua perdebatan kita ambil hikmahnya gitu. Kenapa aku nggak bisa jawab? Oh, ternyata benar kata si Polan. Ternyata benar kata si Polan. Setelah direnung-renungkan sampailah ke tahap ini. Seperti itu, Terus Mbak. Bang Kumbang, itu tadi kata host jangan lupa dibaptis. Emang host kalau masuk Kristen itu harus dibaptis ya? Harus. Kita harus menyatu di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan dibaptis, kita itu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan karunia Roh Kudus itu adalah materai kita sebagai tanda milik Allah. Kalau kita sudah ditandai sebagai milik Allah, maka kita semua ini akan diselamatkan dan diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama dengan tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau nggak ada materainya, dia nggak akan diikut di dalam kerajaan surga. Namanya tidak akan terdaftar di dalam kitab kehidupan. Berarti Jadi dulu harus memang dibaptis. para murid itu dibaptis sama Yesus ya? Iya, harus dibaptis. Ya, menyatu. Jadi makna dibaptis itu adalah menyatu di dalam kematian dan kebangkitan. Kolam baptisan atau air baptisan itu adalah tempat kuburan kita, menguburkan manusia yang lama, dan sekaligus tempat kelahiran kita. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, dan kita akan diperbarui hari demi hari sampai pada ajal kita. Dan Yesus Kristus itu dengan tangan terbuka akan menerima kita. Ya. Gitu. Bang Jadi Kumbang, baptisan tadi kan itu penting ya, Bang Kumbang ya. Itu jangan sampai miss ya, jangan sampai dilewatkan. Karena baptisan itu bukan hanya lambang, tetapi baptisan itu adalah tanda kamu ini adalah milik Allah. Wih. Keren. Ini mah luar biasa ini, Bang Kumbang ini. Jangan. Ini yang Gimana mau Pak Sang? ikutan. Gimana? Yang satu lagi Gimana? mau ikutan dia. Nanya-nanya nih. Itu Bang Kumbang. Cesar. Bang Kumbang kan mengalami fenomena untung duniawi ya saat itu ya. Lalu Ya. menganggap bahwa itu adalah kasih dari Tuhan Yesus gitu. Oh benar. Kenapa saya anggap seperti itu? Karena nggak saya Ya, lalu, dapatkan dari yang Berarti lain. ya, yang Bang Kumbang cari dalam beragama ini adalah dunia. Atau Itu gimana? salah. Oke, coba jelasin. Tadi kan pertama udah saya jelaskan. Yang pertama, untuk masuk ke tahap ini saya itu banyak belajar, banyak berdebat, banyak gontok-gontokan, saya cari kebenaran. Nah, setelah saya mulai mendapat kebenaran itu, saya diajarkan sama Bang CP. Kamu coba dulu ini, buktikan kuasa Tuhan. Dikasihlah saya doa dari surat Matius tadi, saya amalkan 1 hari aja dan hasilnya luar biasa. Itu kesaksian nyata saya. Doanya apa tuh, Bang Kumbang? Boleh bagi-bagi. Saya belum pernah hafal, saya harus nengok dulu. Soalnya saya masih buta kalau di kekristenan. Yang doa Saya nggak Bapa hafal, kami bukan? Iya, yang itu. Iya, yang Oke, itu. ikutin ya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Sampai ini harus diikutin. dikuduskan. Ini Direkam, Bang Kumbang. direkam. Oh iya, Ya. ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu. datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu. jadilah kehendakmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, itu ya. Jadi ketika berdoa, ya, kita itu harus meletakkan kehendak kita di atas kehendak Allah. Dan kita itu jangan meminta yang berlebihan, tetapi mintalah yang cukup. Dan kita juga di dalam doa kita itu belajar mengampuni orang, gitu ya. Jadi doa kita itu enggak bertele-tele, tepat dan cermat dan padat, berisi gitu loh. Minta Cuman keselamatan, gini ya, Mbak Agatha, minta maaf rezeki yang sedikit. cukup. Jangan. Saya Kalau potong doa iftitah sebentar. dulu Bang Kumbang, hafal gak Bang Kumbang doa iftitah? Apa itu? Sebentar, silakan Bang Kumbang. Allahu Sebentar, hafal sebentar. gak? Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Nah, Ya, kenapa Bang Kumbang? Agatha Silakan juga, Bang Kumbang. Bapak, kakak host juga hafal tuh, kakak host. Oh ya, sempat hafal ya. Gimana Bang Kumbang? Silakan. jadi lupa saya tadi. Oh, ini tadi saya mau meluruskan. Saya masuk ke sini bukan karena harta. Nah, itu tadi ya. Kayaknya ini banyak sentimen di bawah. Oh, karena karena harta. Enggak. Salah besar. Justru saya masuk itu menemukan kebenaran, dan ketika saya berdoa itu sebenarnya saya nggak ngarep apa-apa. Tapi kayaknya Tuhan itu tahu kebutuhan saya pada saat itu. Gitu. Jadi sekali Betul lagi ya. saya luruskan, Betul sekali, Bang. saya bukan Betul sekali. mengharapkan harta. Nah, itu dia. Ya, karena lebih dari harta, yaitu keselamatan tadi ya Bang ya. Janji Ya, hidup betul. kekal itu yang lebih luar biasa setelah kita mati ya. Di dunia ini mah nggak ada apa-apa itu. Ya, tetap bertumbuh dalam iman ya, Bang Kumbang ya. Dan Amin, jangan amin, goyah amin. gitu loh ya. Mengenal Ya, Yesus dong. lebih lagi Host, supaya balik ke materi host. ya. Muslim berlogika. Gitu. Ya udah, Baik, Oh ya, silakan sabar. lanjutkan. Boleh nanya nggak? Dari Sabar, Bang Kumbang sabar. dengan keyakinannya. Ya. Kenapa? Saya mau nanya sama yang muslim Dari yang keyakinannya, kita balik lagi ke Oh, materi. boleh Bang Vince. Oke. Silakan Itu Bang. gede banget tuh ditulis Muslim berlogika katanya. Nah, ini pertanyaan saya masuk akal dengan topik yang berjalan nih. Buat teman-teman muslim yang di bawah, saya ngeliat banyak yang meragukan perpindahan keyakinannya Pak Kumbang dari muslim ke Kristen. Logikanya gini, bukankah kalian juga mengimani bahwa hidayah itu datang dari Allah dan Allah maha pembalik-balik hati manusia? Iya, kalau saya izin jawab ya. Iya. Izin jawab. Dibilang settingan bisa jadi, tapi dibilang enggak settingan pun bisa jadi. Kenapa? Karena Allah kita pun pernah berfirman, Dia akan menyesatkan siapapun yang dikehendaki. Itu menurut keyakinan kami. Ya. Jadi si Kumbang ini kalaulah memang dia dulu beneran Muslim, ya dia lagi disesatkan sama Tuhan. Kenapa begitu? Akhirnya Tuhan menyesatkan. Ayatnya itu Allahu yudhillu bihi may yasha. Oke, penjelasan logisnya apa coba? Kenapa Allah Allah menyesatkan dengan pindah ke agama? Dengan pindah ke agama tuh berarti sama dengan disesatkan. Karena definisi Islam sama dengan kan tunduk dan turut pada ajaran Tuhan. Tuh, namanya Allah memiliki hak prerogatif apapun yang Dia inginkan. Benar, tapi dengar begini. Akan Definisi terjadi, kan? benar, dengar. Tapi definisi dari Islam artinya adalah barang siapa yang tunduk dan patuh pada perintah Tuhan. Kenapa harus dikaitkan kepada definisi? Apa hubungannya? Lo enggak. Arti Islam itu adalah, kan Islam itu ada artinya. Kita mau membahas tentang definisi Islam Bukan. atau tentang hamba yang Bukan. disesatkan. Bukan gini. Kalau seandainya orang turut dengan ajaran Tuhan,
Kenapa harus disesatkan? Kan sudah dibilang itu hak prerogatif Tuhan. Kenapa harus dieksklusifkan bahwa ajaran Tuhan itu cuma Islam? Ya karena memang Rasul sudah bersabda seperti itu. Nabi kita bilang agama Islam itu adalah agama yang ada di sisi Tuhan. Adalah agama apa? Agama Islam Tidak. yang ada di sisi Tuhan. Yang ada di sisi Tuhan berarti apa? Apaan? Yang tidak berada di sisi Tuhan berarti agamanya Ya, selain Islam. selain Islam. Kamu berarti nggak nangkep arah pertanyaan saya ya? Oke, never mind. Moving on. Jago bahasa Inggrisnya nih. Belum berlogika dia Pak Vince. Iya. Nggak nyimak pertanyaannya itulah. Loh, tadi kan bertanya agama dari Tuhan itu apa? Gini Tuhan loh. dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa belum mendefinisikan agama itu apa. Memang betul. Saya nggak ngomong itu. Nah, ketika Akan Nabi tetapi- Muhammad, barulah Nabi Muhammad menginformasikan bahwasanya agamanya itu adalah agama Islam. Gini, kalau kita umat Kristen ditanya, apa arti dari Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Simple. Iya. Berarti ada definisinya. Islam sendiri ada definisinya. Kamu sebagai seorang pengikut Islam harusnya tahu itu. Bahwa Islam artinya adalah orang yang tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau Anda mengatakan bahwa agama Islam dulu itu belum ada, ya, berarti kan hanya orang yang tunduk kepada ajaran dan perintah Tuhan sama dengan Islam. Sepakat. Oke. Ada lagi? Yaitu, kalau orang Iya, sudah kan tunduk, agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu namanya agama ketauhidan, kepercayaan. Tuhan memutuskan segala ajarannya, maka dipatuhi. Belum ada nama Islam saat itu. iya, kalau orang yang turut dan tunduk kepada Tuhan, lantas kemudian kenapa harus disesatkan? Siapa yang tunduk sama Tuhan? Again. Sekarang ini, Tapi nggak nangkep dia bang, udah lah bang. gini dulu. Saya tidak yakin orang-orang yang murtad itu dahulunya dia adalah hamba-hamba beriman. Saya nggak yakin. Dan itu fenomena itu belum ada terjadi. Sejauh yang saya temukan, orang-orang murtadin nggak usah jauh-jauh lah, kita main di digital aja di YouTube. Ada orang banyak ngaku sebagai ustadz, ternyata ketika disuruh baca Al-Quran aja nggak bisa. Ngaku-ngaku murtadin. Kita selalu paham orang yang merawat keimanannya, keislamannya pasti Ngaku-ngaku akan dirawat murtadin, juga. ustadz, gimana itu? Coba-coba bacamu belepotan. Gak ngerti aku, ngomong apa kan? Itu di YouTube Ya, katanya, ngaku-ngaku. murtadin-murtadin. Apa tuh? Murtadin, apa dia ustadz? Dia pindah agama, dia ngakunya selama dulu di Islam adalah ustadz. Oke. Ternyata setelah diskusi tidak ada sama sekali pemahaman dia tentang Islam. Kok berani-berani ngaku Oke. ustadz? Artinya begini, masuk Oke. tadi ke pertanyaan Bang Vin. Memangnya, sebentar bro. Begini, Karena memang banyak bro, yang ustadz itu juga belum tentu dia mengerti apa itu isi Quran. Betul. Bahkan bahasa Arab pun juga enggak ini. Banyak, Siapa yang mendefinisikan dia terlalu Islam? banyak Siapa di yang dunia ini mendefinisikan yang dia? beragama Islam. Tetapi tidak banyak juga yang tahu itu. Disuruh baca Quran. Sering kok ke room saya ini Yang juga ngasih- banyak sekali. yang ngasih label Ya, dia ustadz. bahkan dia nggak murtad pun, ketika disuruh ikro aja dia nggak ngerti loh. Yang udah sampai tua bangkotan pun nggak. Jadi jangan Iya. kamu menarasikan Benar. Saya satu membenarkan wajah itu. itu mewakili seluruh yang mu'alaf tadi, yang murtad tadi bro. Tadi kamu sudah ngetes ini Bang Kumbang, dan dia pasti sekali. Betul. Nah gini loh Mas, kita kembali pada logika ya. Kalau kamu bilang bahwa dia ustadz tapi dia nggak hafal tentang keislaman dan lain-lain, lalu siapa yang memberikan dia ustadz? Sekarang saya tanya, orang yang dengan hafal dengan keislaman tapi memperkosa belasan santri itu yang memberikan gelar keustatan siapa? Siapa? Saya nggak tahu, tapi dia ustadz, gelarnya benar kan? Yang sekarang diambil. Jadi kan definisi ustadz lagi kan balik. Berarti Hafal Quran itu tidak patokan. menunjukkan akhlak dia itu seperti ustadz sebenarnya. Nah, itu. Sepakat. Musuh muslim pun banyak yang hafal Quran dari zaman dulu. berarti kita nggak bisa pakai tolakannya itu. Tolakan Ya, itu sudah tolok gugur. ukurnya. Betul.
Nah, justru itu tadi Bang Fitz menyatakan, kok bisa Tuhan menyesatkan orang-orang yang menyembah Dia? Saya berani jamin, pemahaman orang, keyakinan orang Islam, selama dia nyembah Tuhannya dengan benar dan baik, tidak akan pernah disesatkan oleh Tuhan. Siapa yang disesatkan? Oh, itu dalilmu. Adalah, Itu dalilmu. Itu dalilmu, bro. Berarti Allah jahat ya? Ya Bang ya. ini Berarti Allah jahat kan ya, Muslim nyesatin orang. berlogika. Saya Muslim sedang berlogika. Oke lah, berarti kita terima itu logika Anda. Oke, that's it. Itu aja. Kan Vince bertanya.